Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Pak Channel. Kali ini kita akan membagikan tips bagaimana sih cara merawat cendet dan mencetak cendet dari mudah hutang. Kami akan membagikan tips-tips menurut pengalaman kami. Ini salah satu contoh. Ini sudah sekitar 2 bulan ya. 2 bulanan kita ambil dari obrokan, sekarang sudah mulai jinak. Bagaimana cara untuk menjinakkan cendet mudah hutang? Yang perlu kita ketahui untuk teman-teman pemula terutama, sebelum kita terfokus kepada bagaimana kita nanti memberi pemasteran dan segala macam, kita lebih dulu harus fokus kepada bagaimana cara menjinakkan cendet mudah hutang. Jadi dijinakkan dulu, baru kita terfokus kepada pemasteran. Banyak metode yang dilakukan oleh teman-teman, terutama para cendet senior atau para master. Cuman banyak pula yang tidak sama dengan metode kami. Yang pertama, teman-teman, setelah kita mendapatkan cendet obyokan atau mudah hutang yang dari obyokan itu, kita tidak pernah ngeder gitu ya. Artinya cendet yang kita dapat itu langsung kita kodong total. Meskipun di sana juga kita kasih masteran ya, lagu-lagu yang kita inginkan lah, lagu-lagu yang kita inginkan. Jadi full master dan full kodong. Bagaimana cara kita nanti memberikan for agar mudah hutang ini mau sama for? Nah, kita memiliki metode dengan cara dimasukkan ke EF. Pertama, metodenya kita begitu. Jadi dicampurkan ke EF, jangkrik yang kita patahkan. Di sana kita kasih for, kita kasihkan ke cendet dengan cara kalau di awal-awal tidak kita dulang sampai 1 minggu, kita taruh di tempat pakan, kita kasih EF itu jangkrik atau ulat lah, kandang. Jadi kita taruh di tempatnya. Nah, setelah 1 minggu kita coba dengan cara dulang, tetap full krodong, tanpa kita apa-apakan, tanpa kita mandikan, full krodong, tetap kita kasih di jangkrik itu kita kasih full. Biasanya kalau kami menggunakan for top song, tapi terserah teman-teman menggunakan for apa saja itu bisa. Itu terus kita lakukan full krodong. Jadi kita buka krodong itu cuma ketika kita memberikan pakan saja. Kenapa begitu? Nah, kita harus memiliki alasan-alasan tersendiri. Pertama, cendet itu harus terbiasa dengan lingkungan, suasana dari bunyi, terutama bunyi sekitar itu. Kita jangan terfokus bagaimana nanti ketika melakukan dia tidak takut, tidak. Jadi kita harus fokus dulu kepada keramaiannya dulu. Jadi cendet full krodong itu kalau kita. Jadi ketika cendet sudah terbiasa dengan keramaian, dengan suara-suara yang ramai, misalnya di daerah kita ramai seperti ini di pinggir jalan, kita jangan langsung dari luar. Kalau mudah hutang itu nanti akan merusak segala macamnya lah. Jadi tambah takut malah. Apalagi dalam kondisi dia di EF terus tanpa for, maka dia akan makin banyak berontak ketika di luar, banyak takut. Nah, itu yang pertama. Jadi lakukan full krodong ini sekitar 2 bulan. Mungkin itu semua relatif ya, tapi yang kita lakukan sekitar 2 bulan untuk mudah hutang ini. Sekitar 2 bulan kita lakukan itu.
terus kita full master, ternyata teman-teman, kita lakukan selama 2 bulan itu hasilnya cendet ini tidak lagi menjadi takut. Artinya meskipun ya adalah nyaplaknya sedikit, terus itu kita lakukan. Nah, untuk dari pertama bawa sampai sekarang takutnya itu berkurang dengan cara full prodong. Nah, kenapa lagi harus full prodong? Kedua, teman-teman harus dipahami juga, karena kalau kita tidak full prodong, biasanya kalau baru-baru itu kan di prodong takut juga, di dalam prodong juga takut. Nah, ini dengan kebiasaan kita full prodong itu nanti terbiasa di prodong. Nah, banyak sekali metode-metode yang dilakukan oleh teman-teman yang lain. Nah, kapan nanti kita harus bisa memastikan, atau ya ini nunggu sekitar 2 bulan kalau kami ya, sepengalaman kita teman-teman itu dilakukan seperti itu. Apakah nanti pemasteran itu akan masuk atau tidak pada cendet yang mudah hutan itu, nah itu relatif, itu tergantung bagaimana kepada dirinya. Yang penting kita sudah berusaha. Apakah itu akan sukses juga relatif. Kesuksesan itu kan tergantung bagaimana kesabaran kita. Jadi untuk teman-teman yang ingin memelihara mudah hutan, saran kami, tips pertama dari kami itu adalah full prodong. Jadi jangan sampai burung itu dibiarkan di luar. Full prodong saja terus sampai sekitar 2 bulan. Bahkan ada teman saya yang satunya lagi itu sekitar 3 bulan baru dia keluarkan. Nah, ini untuk saat ini dan sampai saat ini itu sukses untuk menjinakkan burung. Ini sudah jinak ya untuk yang cendet yang ini. Dan masternya sudah ada beberapa lagu gerejanya. Jadi gerejanya sudah mulai, ujung-ujungnya sudah mulai gini. Nah, kelebihan mudah hutan biasanya power dan body, postur itu biasanya lebih ramping, karena mungkin kita itu membelinya juga sudah nampak dari body, dari paruh gitu. Jadi biasanya kebanyakan andalan dari mudah hutan itu adalah volume, power. Mungkin itu teman-teman untuk sementara tips dari kami berkaitan bagaimana cara menjinakkan mudah hutan atau memelihara mudah hutan, dan itu gitu ya, bisa sukses gitu ya, bisa masuk materinya. Jadi saya ulangi dari awal bahwa jangan terfokus pada bagaimana pemasteran dulu. Pemasteran tetap dilakukan, tetap bisa 24 jam, bisa menggunakan jam-jam tertentu untuk pemasteran atau metode tempel, itu bisa dilakukan. Cuman yang paling utama untuk mudah hutan adalah bagaimana kita menjinakkan dulu dari itu. Oke teman-teman, mungkin itu tips-tips dari kami, mudah-mudahan ini bermanfaat. Terus dukung kami pakai channel, terus lestarikan cendet di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.